Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Netizen, para pencinta kebaikan di mana saja berada, tentunya hati kita, perasaan kita, dan keimanan kita tentunya sudah sangat berbeda di saat kita berada di awal-awal Ramadan. Tentunya kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini serta keikhlasan kita di dalam menjalankan puasa ini tentunya sudah lebih terlatih dari saat-saat sebelumnya. Ibadah puasa yang kita kerjakan ini sangat banyak manfaatnya dan maknanya buat kita. Puasa bisa melatih dan mempertajam rasa sabar kita dalam menghadapi kehidupan di alam dunia ini, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, dan juga puasa itu juga dapat mempertajam rasa ikhlas yang ada di dalam diri kita. Kenapa puasa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar terbentuk pribadi yang sabar, pribadi yang ikhlas, pribadi yang tulus. Karena di dalam kesabaran, di dalam keikhlasan ini akan mengandung makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 10 itu di penghujung ayatnya dijelaskan, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Kata Allah, orang yang tetap di dalam kesabaran, dia akan mendapatkan pahala yang tidak berujung, dan juga dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada bandingannya dengan pahala dan kebaikan dari amal-amal yang lain. Oleh karena itu pantas ada ulama mengatakan, orang-orang tua kita pernah memberikan wejangan, sabarlah, karena sabar itu walaupun pahit tapi buahnya manis. Kemudian juga orang tua kita sering berkata, ikhlaslah nak, pasti kalau ikhlas maka akan lapang jalan kita. Ternyata luar biasa. Dalam satu hikayat diceritakan oleh seorang ulama bahwa ada seorang santri yang keluar dari pesantren, yang satu dia menjadi seorang saudagar, yang satu dia menjadi seorang petani di satu tempat. Satu ketika dua mantan santri ini bertemu di satu tempat, saling bercengkrama dan dialog. Maka kata santri yang jadi saudagar itu, kita kayaknya sudah lama tidak sowan ke rumah Pak Kiai ya. Kalau gitu kita sempatkan yuk. Oh iya betul, kata yang jadi petani itu. Mungkin besoklah saya juga akan ke sana. Nah, oh gitu, kamu dulu. Baiklah, kamu dulu kalau begitu. Berangkatlah nih petani yang mantan santri itu. Dia berangkat ke rumah Pak Kiai itu dengan membawa sedikit perbekalan yang hasil pertanian itu, yaitu satu tentengan ketela atau singkong. Dia bawa ke rumah Kiai itu, lalu dia memperkenalkan, Pak Kiai, saya ini seorang santri yang dulu yang sudah lama tidak sowan dengan Pak Kiai, sekarang saya sempatkan. Oh baik, kata Pak Kiai. Karena kerjamu apa? Saya sekarang bertani dan alhamdulillah sudah berhasil. Ini ada sedikit oleh-oleh dari kampung hasil pertanian kami. Oh baik, terima kasih. Padahal itu hanya satu tenteng barang yang merupakan hasil dari pertanian dia, yaitu singkong. Begitu santri itu mau pulang, kata Pak Kiai, Bu Nyai, ini santri kita yang tadi datang ini mau pulang. Kira-kira di belakang di dapur ini ada apa?
Kata Bu Nyai, istri dari Pak Kiai, ini tidak ada apa-apa Pak Kiai, cuma ini ada piaraan kita, 1 ekor kambing tidak ada yang ngurus. Bagaimana kalau kita serahkan saja ke santri kita yang jadi petani ini? Oh baiklah kalau gitu. Nah, setelah pamitan, diserahkanlah kambing itu. Setelah sampai di pertengahan jalan ketemu dengan yang saudagar. Kata yang saudagar, kok kamu bawa kambing dari mana? Saya dari rumah Pak Kiai. Loh, kamu emang bawa apa ke rumah Pak Kiai? Saya bawa hasil tanian saya, hanya 1 tentengan singkong. Loh kok dapatnya kambing? Ya nggak tahu katanya. Ah kalau gitu besok saya akan ke rumah Pak Kiai juga. Saya akan bawa katanya duren 1 becak. Berangkatlah dia, bawa duren 1 becak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Singkat cerita dia perkenalkan, saya santri yang dulu karena ingin sowan sama Pak Kiai. Ini ada sedikit oleh-oleh, diterimalah. Singkat cerita begitu habis ngobrol dengan Pak Kiai, langsung dia itu pamit, saya mau pulang Pak Kiai. Pak Kiai mempersilahkan pulang, lalu sebelum mempersilahkan pergi ke pekarangan rumah, Pak Kiai bertanya dengan istrinya, Bu Nyai, ini santri kita mau pulang, kira-kira ada apa yang harus kita berikan? Kata Bu Nyai, nggak ada lagi Pak Kiai. Kemarin kan kambing cuma udah satu-satunya diberikan sama santri yang kemarin. Ini ada juga singkong pemberian yang kemarin. Kalau gitu kita berikan aja singkong. Nggak apa-apa lah kata Pak Kiai, berikan itu. Singkat cerita setelah diberikan singkong itu dia kaget. Kirain yang diberikan itu 1 bongkah emas dan sebagainya. Ternyata begitu dia. Sampai di pertengahan jalan dia buka tentengan itu, ternyata 1 bongkahan singkong hasil kemarin santri yang 1 yang datang ke rumah Pak Kiai. Nah, ini merupakan satu inspirasi buat kita, cerita ini, bahwa ternyata keikhlasan itulah sumber kebahagiaan, sumber keberkahan. Apabila kita melakukan sesuatu didasari karena keikhlasan, seperti tadi, yang membawa singkong akan mendapatkan kambing karena ikhlas, yang membawa 1 becak duren karena pamrih ingin mendapat sesuatu, ternyata dapatnya bukan sesuatu yang ia harapkan, malah sesuatu yang ia tidak harapkan. Inilah orang yang sabar, orang yang ikhlas, dibentuk oleh puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ini akan melahirkan kebahagiaan, kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan netizen dan semua keluarga besar, kaum muslimin wal muslimat di mana saya berada, semoga ibadah puasa yang telah kita kerjakan dan yang masih akan kita kerjakan dapat membentuk kita menjadi pribadi yang ikhlas dan sabar sehingga memperoleh keberkahan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.